Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan ya bisa kalian lihat sendirilah dari Fair and Greed Index, indeksnya altcoin gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat dari market cap ini naik 2,22% ya, udah di 3,78 triliun. Price Bitcoin dari 100 berapa 12 ribu ya, udah naik sampai 115 ribu teman-teman. Secara overall di sini altcoin sih mulai recover ya. Udah mulai hijau royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman semua yang udah ambil dipnya kemarin waktu koreksi ya kan, seperti yang saya bilang, masuk saat orang lain takut, keluar saat orang berani masuk gitu kan. Kita bisa memanfaatkan penurunan harga untuk masuk. Nah, terus di sini bro, kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua ya. Tentunya kita langsung to the point aja di sini. Untuk kinerja daripada sektornya memcoin, terutama kalau kita lihat rajanya memcoin Dogecoin juga naik, Shiba Inu naik, PP juga naik, terus Pengu ini juga naik ya. Saya sempat di CI Pengu juga teman-teman ya, di kepala 33 kalau nggak salah, oh iya di 33 saya sempat serok sedikit tapi nggak banyak sih, lumayan ini udah dapat profit tipis-tipis ya. Terus official Trump saya juga nggak masuk. Kalau official Trump di sini Farcoin saya sempat masuk sedikit lumayan. Ini waktunya untuk amankan modal asik ya. Nah, sesuai requestan teman-teman, Bang, tolong bahasin tentang Bong. Apakah masih ada prospek kemungkinan Bong untuk naik? Kita bahas. Nah, di sini teman-teman dari akun officialnya Bong ya. Jadi dia memberitahu nih ya kan, dimana kalau kita artikan saatnya membakar lebih banyak Bong, sekitar 300 miliar Bong baru saja dibakar dari biaya yang dihasilkan di Bong Fund. Nah, menarik ya bro ya. Jadi transaksi ya atau aktivitas yang terjadi di dalam bank fund ini akan ada sekian persen yang di burn. Ini udah membakar 300 miliar bro. Anda dapat melihat transaksi pembakaran di bawah ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, nah ini kita juga dikasih data trackingnya teman-teman untuk kalian lihat bahwasanya Bong benar-benar melakukan pembakaran. Dan ingat teman-teman, supply daripada Bong nggak sebanyak supply dari meme coin pendahulunya gitu kan, yang sampai 1 kuadriliun. Kalau Bong nggak nyampe di situ teman-teman, tapi ini memiliki progres yang cukup bagus ya. Dan di sini yang perlu kalian tahu ya, peluncuran meme coin berbasis Solana di Bong Fund yaitu telah melampaui Ethereum dalam pendapatan 7 hari. Nah, kalau kita lihat di mana Ethereum teman-teman itu pendapatan 4,75 juta ya, 4,75 juta US dollar. Terus kalau kita lihat dari Bank Fund-nya itu di 5,1 jutaan teman-teman ya US dollar. Jadi lebih tinggi ya. Ngeri. Kalau kita lihat aktivitasnya di mana di bawahnya itu ada Sky, ada Phantom ya, ada Radium, dan Bang Fan ini menduduki peringkat yang luar biasa. Dan di sini juga teman-teman ya, Bong itu menemukan titik terendah menguji zona support utama. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Bong saat ini kan diperdagangkan di kisaran 24, 26 gitu kan. Nah, di mana di area 25 itu menjadi zona, bisa menjadi titik terendah untuk potensi rally menuju zona supply. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, memang di atas ini ada zona supply atau area gap yang akan dituju oleh si Bong. Ya kemungkinan di kepala 3 something, dan semoga ini bisa terjadi dalam waktu dekatnya. Nah, kalau kalian sempat ingat teman-teman tentang prediksi kita bersama-sama pada waktu itu ya, ini kita sempat garis sebenarnya, dan dia udah ngenyentuh ya teman-teman. Nah, ini udah ngenyentuh dia. Dan dia breakout kembali. Seperti yang kita lihat bersama-sama, ini bisa menjadi titik pertahanan daripada si Bong karena di sini ada area rally base rally-nya dia. Dan setelah menyentuh area sini teman-teman, dan dia breakout kembali. Nice, target berikutnya sama seperti yang analis tadi bilang ya. Di sini kita perlu antisipasi juga karena di sini ada area gap teman-teman ya. Nah, ini area gap dan di sini ada area supply. Di mana hal ini bisa membawa persentase penurunan terlebih dahulu sebelum Bong ini kuat untuk naik lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih mekanismenya seperti ini teman-teman. Dia kita lihat ya kan. Nah, di sini dia ada sedikit retrace membuat area base. Habis itu dia naik ya kan.
terus dia koreksi ke sini teman-teman. Nah di area sini pas area base-nya dia mau breakout lagi. Kalau dia breakout kemungkinan sampai area sini teman-teman ya. Nah di sini kemungkinan besar ini bisa mengalami sedikit retrace atau menguji ulang sini teman-teman ya, sebelum dia meneruskan kenaikannya lagi. Nah kalau dia retrace ke sini teman-teman ya, berarti dia akan menguji ulang untuk melakukan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi ya kan. Setelah dia naik dan bisa ngebreak area ini teman-teman ya. Semisal area ini di break gitu kan. Bentar ya, kita ambilkan dulu. Nah, semisal area ini di break teman-teman, berarti di sini akan ada area bos yang dimana membuat area higher high baru untuk si Bong ya, yang menandakan proses bullishnya masih bisa berlanjut. Tapi untuk jarak jangka pendeknya teman-teman ya, untuk jangka pendeknya mungkin Bong bisa segera menyentuh di area kepala 3 ya teman-teman ya. Dan ya syukur-syukur Bong ini bisa membuat all time high baru untuk segera menyentuh di area berapa? Di area kill 10 ya teman-teman ya. Atau mungkin di kepala 88 ya, di kisaran Rp1 something. Semoga saja teman-teman ya. Kita lihat ini, kita hapus dulu teman-teman ya. Sorry karena kita mengacu pada perarian area supply ya. Cuman di sini teman-teman kalau area ini nggak kuat untuk nahan ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, kita coba ukur untuk antisipasi dulu ya. Siapa tahu harganya cenderung mau turun dulu. Kalau Bitcoinnya mengalami koreksi, ini otomatis ikut koreksi juga, bro. Ya, ikut koreksi juga. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada satu zona yang memang teman-teman bisa antisipasi. Nah, di sini ada area resistennya ya. Nah di area sini teman-teman pas banget di zona 75, 0,75. Jadi teman-teman bisa DCI di area tersebut pasang jaring aja teman-teman ya. Di area 75 itu di price harga dia itu sekitar harga 1857 ya. Atau teman-teman bisa DCI di harga saat ini tapi jangan 100% ya, 20% aja dari dana yang kalian siapkan gitu teman-teman ya. Coba kalau kita naikkan time frame-nya dia ke jauh lebih besar lagi ya, semisal ke weekly ya teman-teman. Nah, ke time frame weekly kalau kita lihat teman-teman ya, di sini dari time frame weekly-nya beberapa minggu terakhir ini memang bullish ya. 1, 2, 3, 4 minggu dia bullish terus. Dan minggu terakhir ini teman-teman dia mengalami koreksi dan semoga saja minggu ini dia bisa grow up kembali. Pokoknya di sini teman-teman ya, kalau dia bisa ngebreak di sini di kisaran kepala 5, maka Bong ini memiliki potensi untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi. Coba kita cek di sini teman-teman ya. Untuk si Bong dia pergerakannya udah nyentuh di zona 681 sih sebenarnya ya. Di sini dia nyentuh di 681, hampir sedikit lagi ya dia terjadi retrace, wajar. Jadi ini menguji ulang untuk membuat area supportnya sebelum dia ngejebol di area 618. Maka di sini teman-teman ya, kalau ini mampu memantulkan, saya yakin di 618 ini bakal kejebol dan price berikutnya bisa di area 0,75 ya. Dan syukur-syukur Bong bisa membuat all time high baru dalam waktu dekatnya. Amin. Bahkan para analis ada yang memprediksikan 45 kali lipat dari price harga saat ini. Semoga saja. Ya intinya tetap semangat dan salam